Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni kami kalau ada kesalahan dan dosa kami. Kami sudah berani membuka Tuhan untuk Zoom Alpha Omega Perdana. Tuhan sertai dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Kalaupun ada gangguan sinyal-sinyal, tolong Tuhan. Melalui Roh-Mu yang kudus, melalui para malaikat, Tuhan benahi semuanya supaya kami bisa menikmati Zoom ini. Bapak, saat ini hamba-Mu akan berbicara tentang firman-Mu. Seizin-Mu hamba dengan rendah hati memohon Tuhan untuk mewakili-Mu berbicara di mimbar ini. Mari kuduskan lidah dan bibir hamba, pikiran hati hamba, seluruh keberadaan hamba, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir ini berasal dari-Mu yang baik dan benar. Terima kasih Bapak. Kuasa lidah bibir ini biar dengan bahasa yang sederhana dapat dimengerti oleh semua peserta Zoom Alpha Omega malam ini. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus kami masing-masing di tempat kami, supaya kami juga merasakan ketenangan karena ada hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu dan singkapkan rahasia-Mu malam ini, supaya kami semua mengerti akan kitab suci-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Puji Tuhan. Sesuai dengan flyer dan tema utama menjadi terang di kegelapan. Ini adalah tema utama dari Alpha Omega kolaborasi dengan BTS. Dan tema ini tentunya ditopang dengan ayat firman Yesaya 60 ayat 1. Ini ayat yang selalu umum, ayat yang selalu menguatkan kita hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi terang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di sini dikatakan bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi kita ini dipakai Tuhan untuk menjadi terang, disuruh menerangi dunia ini. Menjadi terang, bahasa Inggrisnya brighten, menjadi terang, menerangi, sama dengan menyinari. Itulah yang dimaksudkan dengan menjadi terang di kegelapan ini. Kita harus menjadi terang untuk menerangi dan menyinari dunia ini. Sesuai firman Tuhan, Yesaya 60 ayat 1, Tuhan mengingatkan pada peristiwa kembalinya kaum Yehuda dari Babel sebagai tindakan Allah yang memuliakan kemasyhuran Sion. Sion terletak di kota Yerusalem, pusat pemerintahan, pusat ibadah, tempat Tuhan Allah Israel berkenan hadir di tengah-tengah pemerintahan. Umatnya, nasib dan keadaan umat Allah berubah total ketika berada dalam pembuangan di Babel. Mereka dinaungi oleh kegelapan pada zaman itu. Seperti saat ini, di mana bangsa Indonesia dibuang, dijauhkan dari kesombongan, keangkuhan, keegoisannya. Bangsa Indonesia butuh hadirat Allah dan memakai hamba-hambanya sebagai sesamanya untuk menjadi terang. Di mana kegelapan pandemi COVID-19 melingkupi Indonesia. Dan termasuk bukan hanya Indonesia, dunia seluruhnya. Perikop di Matius 5, garam dunia dan terang dunia. Yang pertama menjadi garam dunia adalah kita anak-anak Tuhan yang dapat dirasakan perbuatan kita oleh dunia. Yang kedua, menjadi terang dunia adalah kita anak-anak Tuhan, tindakan dan perbuatan kita ini dilihat dengan jelas oleh dunia ini. Makanya kita harus hati-hati. Melakukan hal yang benar saja, masih ada yang menilai salah. Ini kita bertindak yang benar saja, masih ada orang dunia menyatakan kesalahan itu. Apalagi kita melakukan kesalahan, habislah kita.
Kita ini dipantau oleh bukan saja oleh dunia ini, tapi kita juga diamat-amati oleh sesama anak-anak Tuhan. Tentunya dicari kesalahannya, kelemahannya untuk digosipkan, disebarluaskan, lalu dijadikan senjata untuk menghantam pada saat momen tertentu. Itulah anak-anak Tuhan sekarang ini, zaman now ini seperti itu. Allah itu adalah terang. Sejak penciptaan Allah tidak mau dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Oleh karena itu, di Kejadian 1 ayat 3 dan 4 firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari kegelapan. Jadi Allah kita itu terang, dia senang terang itu, karena dia itu terang itu sendiri. Dan dikuatkan oleh Matius 5 ayat 15 dan 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Seharusnya kita tidak tertutup jadi anak-anak Tuhan, harus terbuka. Dan kitalah yang menjadi terang yang ditentukan Tuhan sejak dari ayat pertama tadi, Yesaya 60 ayat 1, kita ini ditentukan menjadi terang. Dan kita tidak boleh tertutup. Kita harus tunjukkan kebaikan kita kepada dunia. Bahwa kita ini terang, supaya kita ini dikenal oleh orang-orang dunia. Bahwa kitalah anak-anak Allah itu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi terang kalau kita sendiri tidak bergerak alias tidur atau sakit, bahkan mati? Lawan kata dari tidak bergerak adalah jalan atau lari. Lawan kata tidur adalah terjaga atau tergugah atau bangun. Lawan kata sakit adalah sehat. Lawan kata mati adalah hidup. Tentunya kita tahu bahwa kita tidak mau menjadi orang yang tidak bergerak alias tidur. Tentunya kita yang sudah ditentukan menjadi hamba-hamba Tuhan, kita terus memberitakan firman Tuhan, mengemban amanat agung itu. Di Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini selalu saya sangat sayang dengan ayat ini. Selalu senang sekali saya, selalu diingatkan terus dengan firman ini. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting? Ini penekanannya. Tolong digarisbawahi dan di tip X. Di stabilo, bukan di tip X. Di stabilo. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan? Dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Harusnya kita menyadari kalau kita masih hidup, tentunya Tuhan itu masih berpihak kepada kita. Masih mau memakai kita. Makanya dia berikan anugerah kepada kita semua yang hadir di Zoom ini, semuanya dalam keadaan yang hidup. Tentunya Tuhan ingin memakai kita semuanya. Puji Tuhan kalau Zoom Alpha Omega kolaborasi dengan BCS ini sudah mulai berjalan hari ini. Inilah sarana yang dipakai Tuhan itu melalui kita semua nanti. Dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Tubuh ini tentunya sehat. Seperti hari ini kita semua saling menatap ini dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan. Begitu juga Pak Roni yang sudah sangat bahagia hari ini, cucunya ulang tahun. Itu tentunya paling penting bisa ketemu dengan cucu. Tubuh ini dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan sakit bagaimana bisa merayakan ulang tahun cucunya? Betul nggak Pak Roni ya? Tentunya sehat itu sukacita, sehat itu bahagia. Saya lihat nenek juga di sini dalam keadaan yang sehat. Tentunya itulah yang terpenting kalau dibanding dengan pakaian. Jas ini memang mahal, tapi lebih mahal itu tubuh. Tuhan lebih memerlukan tubuh kita. Jadi firman Tuhan katakan dari awal, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Banyak orang khawatir akan hidupnya, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
ngeributin apa yang dipakai. Pengen ibadah, punya motor. Udah melihat temannya punya mobil, ribut, pengen punya mobil. Itu juga pakai. Pakaian. Apa yang kita pakai hari-harian itu disebut pakaian sebenarnya. Cuma orang menilai pakaian itu adalah ini, baju ini yang nempel ini. Orang melihatnya seperti itu. Padahal pakaian itu luas sekali. Apa yang kita pakai sehari-hari itu sebutannya pakaian. Kalau kita pakai baju, ini sehari-hari kita pakai baju, ya tentunya inilah pakaian. Kalau kita pakai rumah, yang kita tinggali dengan nyaman, kita bisa tidurnya, inilah pakaian kita. Rumah ini pakaian kita yang kita pakai sehari-hari. Dan kita bicara tentang tempat tidur, pembaringan, atau spring bed, atau apa saja yang bisa membuat kita lalap tidur, itu adalah pakaian. Bukan hanya baju ini yang kita pakai. Kalau baju ini umum, lumrah. Tapi orang selalu menilai sempit bahwa hanya pakaian itu. Pakaian itu luas sekali sebenarnya. Apa yang kita pakai hari-harian itulah pakaian. Jawabannya, yang pertama, yang pasti Tuhan mau kita menjadi terang di kegelapan dunia ini waktu kita masih hidup dan tubuh kita sehat. Amin. Itu yang Tuhan mau pakai. Selama kita hidup di dunia ini dan tubuh kita dalam keadaan yang sehat, itu adalah anugerah dari Tuhan. Yeremia 33 ayat 6 berbunyi demikian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini juga ayat yang paling saya suka. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya, ini penekanannya, sesungguhnya aku, kata Allah, akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Jadi nggak usah khawatir yang sakit. Pasti sembuh, kalau memang kita ini anak-anak dipilih Tuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Itulah janji Tuhan. Untuk menjadi terang di kegelapan, yang pertama, tentunya kita yang pertama memiliki kapasitas. Percuma juga kalau kita menjadi terang di kegelapan, tapi nggak punya kapasitas. Kapasitas itu semacam wadah, menerima arus. Kalau listrik itu adalah, kapasitas listrik itu menerima arus listrik. Aliran kekuatan dari listrik yang dari jalanan di tiang listrik yang loss itu, masuk ke kita melalui kilometer dengan berapa yang kita mau, umpama 220, 330, atau 550. Itulah yang kita ambil dari listrik itu, tetapi dibagi-bagikan ke hal-hal yang kecil. Seperti itulah gambaran Tuhan. Tuhan itu besar, tapi dia bisa bagikan berkatnya ke tempat yang kecil-kecil. Dengan 5.000 watt, bolam yang 5 watt itu sama bisa tidak terbakar. Mereka bisa mengambil arus dari yang 5.000 watt. Nah sama, berkat Tuhan seperti itu. Anak-anak Tuhan yang dianggap dirinya kecil dapat menerima berkat Tuhan yang sama, di aliran yang sama. Itulah sebutannya kekuatan, kapasitas menerima arus kekuatan dari Allah. Kisah Para Rasul 13 ayat 47, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah amanat agung yang kedua. Setelah Matius 28, di sini kisah para rasul 13 ini juga amanat agung. Firman Tuhan saya bacakan ulang. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ini amanat agung. Tetapi kenyataannya banyak yang sudah kita tahu selama ini. Orang yang rindu ingin dilantik, ditabis sebagai evangelis, sebagai penginjil, tetapi tidak memberitakan firman-Nya. Aneh. Dia dilantik, ditabis menjadi evangelis, seorang penginjil, tapi tidak menginjil.
Banyak yang dilantik atau ditabis pendeta, tetapi tidak tahu tugasnya, tidak tahu harus berbuat apa menjadi pendeta. Nggak mengerti dia, kapasitas pendetanya bagaimana. Banyak yang dilantik atau ditabis gembala, tetapi tidak punya jemaat, bahkan tidak punya gembala, tidak punya gereja. Nah, inilah yang saya katakan, bahwa hari-hari ini kita melihat, Tuhan izinkan melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita, mereka sah dilantik oleh ketua sinode tertentu, dilantik menjadi evangelis, PDP, tapi mereka tidak berbuat apa-apa, tidak memberitakan firman. Padahal evangelis adalah penginjil. Penginjil adalah memberitakan firman Tuhan. Tapi dia duduk tenang, ongkak-ongkak kaki, santai. Banyak juga yang dilantik menjadi pendeta, tetapi tidak tahu tugasnya. Apa tugas pendeta? Tidak tahu harus berbuat apa. Banyak yang dilantik atau ditabis gembala, tetapi tidak punya jemaat. Bahkan tidak punya gereja. Ini yang lucu. Mereka bangga kalau memegang kartu jabatan tertentu dan memiliki surat keputusan SK dari ketua umum sinode tertentu. Mereka bangga dipegang-pegang, aku pendeta, aku gembala, tapi tidak berbuat apa-apa. Itu yang tadi disebut tidak memiliki kapasitas untuk menerima arus atau aliran listrik, aliran kekuatan, aliran perintah dari Allah. Kita ini kapasitas, tergantung kapasitasnya. Di lingkup yang kecil, ya terima berkatnya kecil. Tapi kalau kita bongkar itu kapasitas itu menjadi besar dan iman kita besar, tentunya aliran dari Tuhan besar juga masuk ke kita. Dan kita akan menjadi orang yang kreatif. Karena Allah kita itu Allah yang kreatif. Pernah saya bicara dengan Pak Roni, berapa miliar manusia dengan cap jempol, itu tidak ada yang sama cap jempol. Luar biasa Allah kita menciptakan, membatik ibu jari kita ini. Miliaran orang, cap jempolnya tidak ada yang sama. Hebatnya Allah kita itu. Nah, di sini yang dikatakan kapasitas itu aliran dari Allah yang begitu besar, kreatifan dari Allah itu begitu besar. Apakah sanggup kita menampungnya? Kalau tidak mulai sekarang, kita mulai dekat dengan Allah itu sendiri. Untuk memiliki kapasitas yang diinginkan Tuhan, kita harus manunggal atau intim atau menyatu dengan Tuhan. Bagaimana kita orang bisa menyatu? Orang kita sendiri baca firman ogah, berdoa ogah. Ya kita banyak hamba Tuhan tahulah. Kesibukan ini kan apapun tuntutannya hari-hari ini kesibukannya luar biasa. Apalagi pandemi COVID ini mempengaruhi ekonomi kita. Tentunya sibuk dengan ekonominya masing-masing. Tapi firman Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan hari ini mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 4. Ayat 5-nya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita, sekalipun hamba Tuhan, tapi keluar dari jalur Tuhan, firman Tuhan katakan, tidak dapat berbuat apa-apa. Jangankan menjadi terang. Jangan-jangan dia malah hamba Tuhan yang hidupnya sedang di kegelapan. Yang kedua, memiliki semangat untuk memiliki hidup menjadi terang di kegelapan. Yang kedua, memiliki semangat. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Suara apa ya ini? Berisik sekali ya. Yang kedua, menjadi terang di kegelapan, memiliki semangat. Ini kuncinya di 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi kita jangan lemah semangat kita. Kalau kita walaupun lelah, lesu, letih,
itu tetap ada upahnya kalau kita semangat. Karena ada upah bagi usahamu. Kita tetap diminta usaha. Jangan lengah. Sefanya 2 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersemangatlah dan berkumpullah. Hai bangsa yang acuh tak acuh. Kita ini adalah bangsa yang acuh tak acuh. Cuek-cuek saja. Kalau anak zaman now sekarang, jam ibadah sudah waktunya jam, malah baru bangun katanya. Di gereja itu sudah mulai puji-pujian, dia masih di rumah, baru mandi kadang-kadang. Nah, firman separuh baru datang dia. Ini yang disebut Sefanya 2 ayat 1. Bersemangatlah dan berkumpullah. Diminta bersemangat dan berkumpul kembali. Hei bangsa-bangsa yang acuh tak acuh, yang cuek. Sefanya tegur orang-orang yang acuh tak acuh ini. Ini menegur generasi sekarang yang masa bodoh dengan jabatannya. Aku yang penting sudah dikasih jabatan, ya sudahlah. Tidak bergerak lagi. Lebih parah lagi yang kedua. Sebelum kamu dihalau, Sefanya 2 ayat 2. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, bersiap-siaplah. Sefanya 2 ayat 2 ini keras sekali menegur kita. Bagi kita yang ogah-ogahan, yang acuh tak acuh, cuek, menjadi terang di kegelapan yang ketiga. Tentunya kapasitas kita setelah punya kapasitas, punya semangat, kita memiliki unity. Unity di dalam apa? Kalau kita sendiri hidup, kita unity dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, itu unity. Tapi kalau kita punya keluarga, unity dengan keluarga. Kalau kita punya teman-teman, saudara-saudara yang lain, kita ajak mereka satu komunitas persekutuan doa, supaya ada unity. Kita harus manunggal atau intim atau menyatu dengan Tuhan. Itu yang disebut unity. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kembali saya bacakan. Ini ayat yang selalu membuat saya jadi ingin tinggal tetap bersama Tuhan. Ternyata kita ini ranting yang getas, kata orang Jawa. Gampang patah. Ranting itu kan kecil. Yang kelima, akulah pokok anggur, kata Tuhan. Kamulah ranting-rantingnya. Kecil ranting-ranting itu. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sekalipun ranting itu kecil. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Untuk menjadi terang di kegelapan, yang keempat, memiliki kerendahan hati. Seperti listrik tadi yang saya katakan, meskipun wattnya besar, tetapi dapat dialirkan ke sarana yang kecil. Contoh kekuatan daya 10.000 watt dapat dialirkan, dipergunakan bola listrik yang 10 watt sampai 5 watt kecilnya, itu masih bisa. Tidak terbakar yang 5 watt. Dengan kapasitas 10.000 watt, masih bisa. Bola 5 watt itu nyala, tidak putus. Menggandeng dan merangkul siapapun, baik itu yang kecil, lemah, miskin, sakit, bahkan sudah melakukan kesalahan dan berbuat dosa sekalipun. Itulah teladan Tuhan Yesus yang jarang anak-anak Tuhan lakukan. Sudah lama saya suka sharing dengan Pak Roni. Banyak orang itu malah menjauh kalau orang itu sudah bersalah. Orang itu sudah berbuat salah dan berbuat dosa. Yang dia lihat dosa yang menjijikan. Banyak orang yang sudah mulai menjauh. Karena bukannya dirangkul. Kalau kita teladannya meneladani Tuhan Yesus, tentunya Tuhan Yesus itu merangkul mereka. Bukan orang sehat yang dicari Tuhan, tapi orang sakit, orang yang berdosa yang Tuhan rangkul. Kita anak-anaknya yang mengaku anak-anak Tuhan kadang-kadang nggak mau merangkul orang yang berdosa, atau orang yang lemah, orang yang sakit, nggak mau kita. Ini termasuk mengingatkan saya juga bahwa banyak orang sekarang ini lebih membenci, menjauhi orang-orang yang berdosa. Bukannya malah dirangkul supaya dia menjadi sadar dan bertobat. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan bahwa dia datang untuk orang-orang sakit
dan orang-orang berdosa. Markus 2 ayat 16 dan 17. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ayat 17 firman Tuhan berkata demikian. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau kita merasa diri anak Tuhan atau hamba Tuhan, mau mengikuti teladan Yesus, orang-orang bersalah bukan jadi ditinggalkan, bukan dijauhin, tetapi justru dirangkul. Orang yang berdosa seperti Tuhan Yesus dirangkul supaya dia tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini hari ini saya bongkar-bongkar ayat ini dan saya merasakan saya juga kena seperti pedang bermata dua, terutama saya juga kena. Kalau orang membenci saya, nggak suka dengan saya juga benci kepada mereka. Itu saya, karena manusiawi. Saya masih manusia daging. Tapi firman Tuhan hari ini menegur saya juga. Ayat 17 firman Tuhan berkata, Yesus mendengarnya saat orang-orang Farisi dan ahli Taurat berbicara dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya berterima kasih berteman dengan Pak Roni, selalu menguatkan saya. Selama ini, beliau kuatkan saya bahwa harusnya orang yang membenci kita itu kita rangkul. Orang yang berbuat salah itu kita rangkul, bukan kita jauhin. Nah, sebaliknya manusia itu lebih banyak menjauhin orang yang kita benci. Orang yang menyakitin kita, kita benci, kita jauhin. Kebalikan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Sedangkan Tuhan Yesus merangkul mereka orang-orang berdosa. Lah kita yang mengaku hamba Tuhan malah menjauhin orang-orang yang berdosa. Kebalikannya. Bahkan memusuhin, bila perlu menggosipin, menyebarluaskan kesalahan mereka. Supaya makin dijauhin, mencari teman untuk menjauhkan sama-sama. Terus ini apakah kita hamba-hamba Tuhan? Seperti itu. Pertanyaannya. Kesimpulan dari menjadi terang di kegelapan adalah, satu, memiliki kapasitas yang besar, siap menerima arus dari Tuhan Yesus, menerima perintah-perintahnya. Kedua, memiliki semangat yang tinggi, tidak pernah menyerah, pantang padam. Yang ketiga, menjadi terang di kegelapan, memiliki unity, siap bersatu, terutama dengan Tuhan, menyatu, manunggal dengan Tuhan, atau dengan sesama. Yang keempat, menjadi terang di kegelapan, memiliki kerendahan hati, merangkul siapapun, baik itu yang bersalah maupun berdosa. Ini menyadarkan kita, firman malam ini, banyak orang menganggap mudah menjadi Kristen. Setelah kita tahu ternyata menjadi Kristen itu tidak mudah. Tetapi jangan putus asa dan patah semangat. Terus berdoa, minta kekuatan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang terakhir. Senang ya kalau mendengarkan yang terakhir gitu. Wah, ini yang terakhir. Mari kita buka firman Tuhan di Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mengaku mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Berani nggak kita menyangkal diri, memikul salib? Menyangkal diri sakit loh, memikul salib berat loh. Berani nggak? Itulah perintah Yesus. Di sini dikatakan Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata, berarti Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kalau belum bisa menyangkal diri dan memikul salibnya, stop dulu deh. Jangan ikut Tuhan deh. Nah, ini ujiannya bagi pertama kali yang mau menjadi pengikut Tuhan. Matius 26 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini kunci. Roh memang penurut, apapun kata Tuhan setuju, karena Tuhan itu roh.
Allah itu roh. Dan kita ini ada salah satunya roh, tubuh dan jiwa. Kita adalah roh. Nah, roh itu penurut. Tapi daging kita itu lemah. Mengikuti yang enak dunia. Ikutin arus dunia kadang-kadang. Mana mau meninggalkan arus dunia. Kalau itu nikmat, itu enak. Demikian firman Tuhan. Tidak saya panjangkan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu mengenai menjadi terang di kegelapan. Sudah hamba sampaikan, yaitu Yesaya 60 ayat 1. Tuhan, kalau ada kelebihan yang Kau berikan, tentunya berasal dari-Mu. Namun kalau ada kekurangan, tentunya dari saya sendiri, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ajari kami untuk terus melakukan firman-Mu untuk menjadi terang sesuai dengan perintah-Mu, bahwa kami harus menjadi terang-Mu, Tuhan. Mau memiliki semangat menjadi terang, sekalipun kami ini lemah, kami rindu, Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan untuk terus mampu menjadi terang. Sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini adalah satu kekuatan dari kami. Kami diminta untuk menjadi terang, namun kemuliaan Tuhan juga dinyatakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kekuatan yang baru sudah kami terima melalui Yesaya 60 ayat 1. Dan ini menjadi tema kekuatan bagi Zoom, Alpha dan Omega yang berkolaborasi dengan BCS. Terima kasih Tuhan. Kalau malam ini perdana sudah mengudara Tuhan. Zoom, Alpha dan Omega yang berkolaborasi dengan BCS. Biarlah Tuhan pilihkan terus hamba-hamba Tuhan yang mau terus bergabung dan untuk memberitakan firman-Mu. Di sini kesempatan untuk menjadi terang. Terima kasih, pakai Tuhan Zoom Alpha Omega ini bersama BCS untuk menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu, untuk menerangi dunia ini di suasana yang kelam saat ini. Butuh penerang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau sudah pakai hamba-Mu dan seluruh teman-teman yang berusaha membuat Zoom ini hidup. Walaupun usaha kami terbatas, namun kami percaya Roh Kudus, Engkau yang tidak terbatas akan menolong kami. Supaya Zoom, Alpha Omega dan kolaborasi dengan BCS ini terus disenangi orang-orang karena kami mau terus memiliki kreativitas yang berasal dari-Mu. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.